Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq. Nasrul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa ta'allum wa ta'lim manafa'u intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadatu wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalatal khair wa ibtigha mardatillah wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hudar ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jayhi nabiyyikal ma'sum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali taklim kita dalam kitab Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq lil Imam Allamah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala nafadallahu bi ulumi fid dar amin. Yang terakhir kita baca As-Sakha. Sekarang kita masuk ke pembahasan idkhalus surur 'alal muslim. Qala al-Imam Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Al-Haddad fi kitab Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq la an qala idkhalus surur 'alal muslim. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, itu idkhalus surur 'alal muslim, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Atau sering bahasa pondoknya itu jabar khatir. Ini biasanya yang dikerjakan guru-guru kita ini, jabar khatir, masyaallah. Wa minal munjiyat idkhalus surur 'alal muslimin sima al-makrubin. Siyama al-makrubin. Dan di antara hal yang bisa menyelamatkan seseorang dunia sampai akhirat yaitu idkhalus surur 'alal muslim, dia menyenangkan hati saudaranya yang muslim, khususnya orang-orang yang sedang terkena kesusahan, tertimpa musibah, sedih, dihibur sekiranya dia bisa senang. Walaupun kesenangan tadi cuma sesaat, misalkan saat dia ngumpul sama kamu dia senang, walaupun setelah itu dia sedih lagi. Tapi dengan catatan nggak boleh bohong. Karena dikatakan di sini al-mizah jaizun, bercanda itu boleh min ghairi kadzibin, yang penting nggak bohong. Paham? Jadi mau bercanda silahkan, tapi jangan bohong. Jangan demi menyenangkan hati orang, istilahnya melakukan perbuatan yang sekiranya Allah benci. Itu juga salah. Jadi nggak mesti harus berbohong atau ngebuat Allah marah buat orang senang. Bal huwa matlubun ma'al ahli wal atfal lidkhalis surur alaihim. Karena bahkan bercanda itu dituntut, sudah seharusnya kita menyenangkan orang, keluarga, anak-anak, kemudian kawan, teman, bercanda sama mereka untuk biar mereka tuh senang. Idkhalis surur alaihim, biar mereka hatinya tuh senang. Tapi jangan bohong. Qala fi syarhi sudur lil Imam Suyuti dalam kitab Syarh Sudur bi syarhi halil mauta fil kubur. Diriwayatkan bahwasanya an Ja'far Shadiq, dari Sayyidina Ja'far Shadiq, an Muhammad bin Al-Bagir, dari abahnya itu Sayyidina Muhammad Al-Bagir, dari ayahnya yaitu Al-Imam Ali Zainal Abidin, dari ayahnya yaitu Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu, yaitu cucu Nabi SAW. Beliau mengatakan dari Nabi Muhammad SAW, ma adkhala rajulun ala mu'minin sururan ila khalaqallahu min dalika surur malakan ya'budullaha wa yuwahhiduhu fa idza sara al-'abdu fi qabrihi atahu dalikal malak fa yaqulu lahu ata'rifuni fa yaqulu lahu man anta fa yaqulu anna surur alladhi adkhaltani ala fulan anal yawm unisu wahsyataka wa ulaqinuka hujjataka wa uthbituka bil qali thabit wa uhtika masyahida yaumil qiyamah wa ashfa'laka wa urika manzilaka fil jannah. Sini dikatakan bahwasanya diriwayatkan dari ini silsilah sampai emas nih, dari Al-Imam Ja'far Shadiq. Bang asal beliau itu gurunya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, lupa Abang. Kemudian dari ayahnya yaitu Sayyidina Muhammad Al-Bagir, abahnya sendiri nih. Kemudian dari abahnya Sayyidina Muhammad Al-Bagir itu siapa? Al-Imam Ali Zainal Abidin. Dari abahnya lagi siapa itu? Al-Imam Husain.
cucu Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Muhammad SAW langsung. Jadi ini rantai riwayat hadis luar biasa. Beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, dari Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi bersabda, tidaklah dari seorang muslim, mukmin, orang yang beriman, memasukkan kepada hati orang mukmin lainnya kebahagiaan, maksudnya menyenangkan hati orang, jabar khatir, kecuali yang Allah balas bagi dia, yaitu Allah menciptakan satu malaikat dari perasaan senang lawannya tadi, itu lawan bicaranya tadi atau temannya tadi, yang tugasnya menyembah Allah, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah. Sampai kapan? Sampai fa'idha saral mu'min fi lahdihi, sampai ini orang meninggal, yang menyenangkan tadi ini, yang idkhal surur tadi ini, dia meninggal, ja'as surur, datang nih kebahagiaan tadi, yang dia masukkan ke hati saudaranya, yang berupa malaikat sudah tentunya. Maka si malaikat tadi bertanya, kamu kenal saya? Akhirnya orangnya bilang, man anta, siapa kamu? Gal, aku adalah kebahagiaan yang kau masukkan ke hatinya si fulan. Aku kebahagiaan yang kau masukkan ke hatinya si fulan. Jadi dari kebahagiaan itu Allah jadikan malaikat. Dan sekarang ini anal yawm unisu wahsyataka. Aku tenangkan kamu dari ketakutanmu dalam kubur. Tadinya gelap jadi terang. Kemudian apa? Aku bantu kamu untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan malaikat. Dikawal maksudnya gitu. Jadi tenang aja, jangan khawatir. Dan aku bakal menjadi saksi nanti di hari kiamat, kamu tuh orang baik. Utsabituka bil qadri tsabit, dan aku juga akan membantu untuk tetap biar ucapan kamu itu mantap untuk menjawab malaikat. Dan aku nanti akan minta syafaat dari Allah Subhanahu wa taala untukmu, dan aku perlihatkan kedudukanmu nanti di surga bagaimana. Itu dari idkhalus surur, menyenangkan hati orang muslim. Orang mukmin. Jadi luar biasa pahalanya, kalau dibilang pahala begitu besar. Bahkan Nabi SAW juga bersabda, man adkhala ala mu'minin sururan, barang siapa yang memasukkan kegembiraan dalam hati orang beriman, khalaqallahu min dzalika surur 70,000 malakin. Allah menciptakan dari kesenangan atau kebahagiaan tadi 70,000 malaikat yang tugasnya mintakan ampun buat dia sampai hari kiamat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Kayak tadi Nina bilang, antuk enggak? Jabar khatir biar abang seneng. Itu tanpa sadar, jabar khatir kayak tadi, menyenangkan hati abang nih, suami Ina ini, itu Allah ciptakan 70,000 malaikat. Yang tugasnya dia mintakan ampun buat Nina sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Enak kan? Makanya luar biasa bagaimana guru-guru kita lihat Ustaz Segaf itu. Setiap ketemu santri, oh Masya Allah jabar khatirnya luar biasa. Guru-guru kita kan luar biasa, udah jabar khatir lihat santri. Terus diundang orang makan, oh Masya Allah enak. Padahal nggak tahu makanannya gimana. Terus dia kasih tempat nginep seadanya. Masya Allah anda nyenyak tidurnya, alhamdulillah anda senang banget. Nggak bohong, beliau tidur nyenyak gitu loh. Karena nyenyaknya beliau nggak sama nyakit, itu nggak bohong. Cuma ucapan tadi itu jabar khatir sebenarnya. Jabar khatir yang tadi itu atau idkhalus surur tadi, itu Allah ciptakan dari satu kegembiraan, Allah ciptakan apa? 70,000 malaikat. 70,000 malaikat yang tugasnya mintakan ampun buat orang tadi itu sampai hari kiamat. Bahkan dikatakan sini, jabru khatir muslimin afdalu minas shalah fi jawfil Ka'bah. Bisa ngejaga perasaan yang orang tadi itu. Maksudnya tanpa harus bohong ya, menyenangkan hati orang tanpa harus bohong kan. Itu lebih afdal daripada salat di dalam Ka'bah. Lebih afdal daripada salat di dalam Ka'bah. Juga dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW, riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, inna ahabbal a'mali ila Allah Ta'ala ba'dal faraid idkhalus surur 'alal muslim.
Sungguhnya di antara amal yang paling Allah cintai setelah yang wajib-wajib, apa itu? Idkhalus surur 'alal muslim. Inna ahabbal a'mali ilallahi ta'ala ba'dal fara'id idkhalus surur 'alal muslim. Menyenangkan hati orang muslim. Ya Allah, subhanallah. Ini di sini dikatakan itu kalau sama orang muslim biasa, lantas bagaimana sama orang tua? Jadi kalau orang tua misalkan ada uang, ada banyak, alhamdulillah. Banyak, bukan uang saya tapi di hati itu. Maksudnya kita nggak bohong, banyak uang. Gimana rumah tanggamu? Alhamdulillah baik-baik aja. Ini sekarang anak 4 misalkan, ini begini, sini sudah bisa ini. Akhirnya orang tua senang. Jadi bagaimana kalau sama orang tua? Seandainya kata nih, kita lagi ngerjakan sholat sunnah atau wirid-wirid dzikir Quran, atau orang tua manggil, maka mana yang dahulukan? Jelas orang tua. Tapi seumpama kita lagi ngerjakan baca wirid, tahu tamu datang, yang kita emang nggak pernah tahu dia siapa, dia datang ke rumah di waktu salat maghrib, maka yang mana yang afdal? Tinggalkan wiridmu, masukkan senangkan tamumu, jamu dia. Kita nggak tahu dia ada hajat apa, kita nggak tahu juga dia ada kebutuhan apa. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pernah satu ketika setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, itu beliau lagi zikir di masjid Nabi Muhammad SAW, di Masjid Nabawi. Lagi zikir di Masjid Nabawi. Tiba ada orang datang, tak tolong, ada hajat. Ya, mungkin hajatnya nggak terlalu penting sebenarnya, cuma menyenangkan hati orang, ditinggal semuanya. Buat apa? Buat nyenengin hati orang tadi itu. Buat nyenengin hati orang tadi. Juga buat menuhin hajatnya orang tadi. Kemudian beliau mengatakan apa? Sebelum keluar nih kan. Kira-kira tadi bilang, wahai Imam, maaf, wahai Sayyidina Abdullah bin Abbas, saya minta maaf, saya ganggu nih wiridmu di sini. Kalau jawaban beliau apa? Buat nenangin hati orang tadi. Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berjalan untuk menunaikan hajat saudaranya, maka itu kebaikan bagi dirinya, lebih baik bagi dirinya daripada dia i'tikaf di dalam masjidku ini 10 tahun. Masjid Nabawi, amal berlipat ganda daripada masjid-masjid yang ada di luar Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Ini 10 tahun katanya, buat menenangkan hati orang aja. Jadi itu yang biasa dikerjakan salafun salih. Mereka jabrul khawatir, menjaga perasaan orang muslim lainnya. Bahkan Imam Junaid al-Baghdadi beliau mengatakan apa? As-sadiqu, orang yang jujur, yang benar-benar mengharapkan ridhonya Allah, yataqallabu fil yaumi arba'ina marrah. Setiap hari itu dia berubah-berubah hatinya selama 40 kali setiap hari. Wal mura'i yusbitu ala halatin wahidah arba'ina sana. Orang yang ria, dia bakal tetap satu keadaan selama 40 tahun. Maksudnya apa? Selama-lama dia bakal begitu aja. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan maksudnya apa? Inna sadiqa, orang yang jujur, yang benar-benar dia mengharapkan ridhanya Allah aja, yaduru ma'al haq haitsu dar. Dia tahu mana yang Allah senengin. Setiap saat itu berbeda, nggak sama. Makanya sehari bisa 40 kali perubahan amaliyahnya. Fa idza kana al-fadlu syar'i fi shalah masalan shalah. Kalau dia ngelihat, oh sekarang waktu saya salat, ini salat. Idza kana fi mujalasil ulama salihin wa dhifan wal iyal wa qadiyat muslim wa jibril bin maksudin wa dzalik fa ala dzalikal afdal wa taraka adatahu. Tapi kalau dia ngelihat, oh saya ini waktunya duduk sama orang saleh, sama ulama, dia datang taklim, dia lebih milih taklim, dia nggak bakal salat. Maksudnya bukan yang wajib ya, gitu. Dia pengen salat rawatib, awabin atau salat sunnah, tapi depan dia ada ulama, dia duduk sama ulama daripada dia salat. Atau dia lihat lagi, waktunya ada alwiyah misalkan, ngajak main, dia tutup sejadahnya, dia lebih milih main sama anak.
atau dia kedatangan tamu, dia tinggalkan semua kewajiban-kewajiban, dia tinggalkan semua wirid-wirid dia terima tamu. Atau pas dia lagi asik zikir, lagi asik ngaji, tahu ada orang datang, ada hajat sama dia. Hajat dalam artian begini, mungkin dia bisa nolong, dia tinggalkan semua wirid. Kayaknya orang sadik, orang saleh, orang yang benar-benar cari ridhonya Allah tuh dia sehari bisa 40 kali berubah. Pun sholat nih orang. Tinggal kita aja lagi jaga hati. Nanti ada lagi dia tiba-tiba dia lagi asik baca Quran atau lagi asik ngajar, atau dia tinggalkan santri. Kenapa? Ada orang minta tolong. Ada orang minta tolong. Bahkan katakan, kalau nggak salah Abdul Rahmat Segaf, nggak tahu nih cerita benar atau enggak, cuma abang pernah dengar gitu loh, orang cerita Abdul Rahmat Segaf satu ketika beliau lagi di majelis, datang satu orang nggak suka sama beliau. Saudi tahu sendiri kan gimana. Akhirnya ngecaci beliau, oh ini ahli bid'ah, ini begini, ini begini, ini begini. Wah pokoknya kasar sudah. Kamu sesat, khurafat, neraka dan lain sebagainya. Beliau diam dengerinnya. Begitu orang selesai, beliau tutup majelisnya. Nggak beliau balas, nggak beliau caci, beliau nggak marah, beliau diam kan. Yauminal ayyam, setelah beberapa hari atau berapa lama, datang orang tadi untuk ikut belajar. Dan masih banyak lagi cara salafun saleh ngejaga hatinya orang. Jadi istilahnya guru-guru kita itu ngajarkan begini, kamu nggak bisa buat semua orang tuh husnudzon sama kamu, nggak bakal bisa. Tapi kamu bisa ngebuat diri kamu husnudzon sama semua orang. Makanya selalu abang ingatkan, kalau belajar begini bukan buat orang lain, tapi buat kita sendiri. Buat kita sendiri. Jangan sampai kita ngerasa orang lain yang harus begini sama kita, bukan. Tapi kita coba ngerubah cara pandang kita ke orang seperti ini. Qala alaihi salatu wassalam, inna fil jannati darun yuqalu laha darul farah, la yadkhuluha illa man farha sibyan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dalam surga itu ada satu rumah atau satu bangunan istana yang disebut istana itu namanya darul farah. Darul farah. La yadkhuluha illa man farha sibyan. Enggak bisa masuk ke dalam darul farah tadi kecuali orang-orang yang menyenangkan hati anak-anak kecil. Halnya kecil remeh, tapi ternyata besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai lo siapkan surga. Menyenangkan hati anak, ya Allah, abang suka main anak pula. Tapi nanti anak abang semua sayang sama abang. Makanya sampaikan dalam hadis dikatakan ada satu pemuda, ada satu orang tua lah datang ke Nabi SAW. Dia kaget ngeliat Nabi Muhammad lagi ditunggangin sama cucu beliau. Waktu beres main ini semua, pergilah saya nasihat pergi. Orang tadi masih dengan muka yang takjub, kagum. Dia tanya, Rasulullah itu anak kau bukan? Dia cucu saya. Naik ke punggungmu. Innalillah tadi. Kenapa kata Nabi SAW? Saya punya anak, nggak pernah begitu. Kalau saya masuk rumah, istri anak saya langsung diem, tunduk semua. Gak lapak Nabi SAW, la khaira fika, nggak ada kebaikan di diri kamu. Wow. Kata dia, nggak ada kebaikan ya Rasulullah. Iya nggak ada kebaikan. Nggak pernah kamu cuma anak kecil, nggak pernah. Anakmu kamu cium, iya nggak pernah. La khaira fika kata Nabi. Kamu nggak punya kebaikan. Nggak ada kebaikan di diri kamu. Mau kamu sholat gimana pun nggak ada kebaikan di diri kamu. Akhirnya dia taubat, dia minta ampun. Dia rubah semuanya. Yang tadinya nggak pernah cium anak, dia sering cium. Yang tadinya anaknya takut kalau dia datang, akhirnya jadi suka main sama dia, main kuda-kudaan. Makanya kalau ngeliat anak kecil tuh mainan di masjid, di majlis biarkan. Kalau dia cuma kencing, itu bisa dibersihkan. Dia numpahkan kopi, itu bisa dilap, karpet bisa di laundry. Tapi kebahagiaan mereka saat itu sebab ridhonya Allah. Sampai lihat tadi Allah siapkan di sorga itu istana namanya Darul Farah. Yang boleh masuk ke dalamnya itu cuma siapa? Orang-orang yang pernah menyenangkan hati anak kecil. Kemudian juga dalam kitab Qami'ut Tughyan
Katakan ada satu riwayat bahwasanya ja'a rajulun an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah asaitu. Satu pemuda datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah saya telah bermaksiat. Fatahhirni, maka sucikan diriku. Qal, "Wa ma isyanuka?" Nabi tanya, "Apa maksiatmu?" Qal, "Astahi min an aqul." Saya malu ya Rasulullah, mau saya sebutkan. Berarti kan ini maksudnya dosanya besar banget tuh, sampai dia enggak menyebutkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tastahi minni an tukhbirani an dzambika wa lam tastahi min Allah taala wa huwa yarak." Kamu malu nyebutkan dosamu sama saya, tapi kamu enggak malu ngerjakannya di hadapan Allah. Nabi marah gitu maksudnya. Wajar, manusiawi. Ini bukan berarti kekurangan Nabi Muhammad SAW. Kita pun mungkin kalau dengar ada orang yang berdosa besar di hadapan kita, pasti marah, "Pergi kamu dari rumah saya." Gitu. Nabi pun begitu. Kalau kata Nabi, "Gum, fakhruj min indi hatta la tanzilin nar alai." Pergi kamu dari sini, keluar dari sini. Jangan sampai neraka masuk ke dalam tempat saya sini, kata Nabi SAW. Fa kharaja rajulu khaiban wa ayisan wa bakian min indi Rasul. Pergi sih orang tadi itu. Sedih. Putus asa karena dia mikir begini, ya Allah, saya ini bingung mau ngadu ke siapa lagi, kira-kira siapa yang bisa meyakinkan saya tobat saya diterima gitu loh. Tapi tahu-tahu diusir sama Nabi Muhammad SAW. Wah, tambah putus asa dianya. Tahu Allah Subhanahu wa taala ngutus Jibril. Aja Jibril wagal, malaikat Jibril datang dan mengatakan, "Ya Rasulullah, Allah tanya, Allahu a'lam." Allah jelas lebih tahu gitu maksudnya keadaan si orang itu. Katanya Allah, 5 ayat setelah al-siya. Kenapa engkau buat yang bermaksiat tadi malah putus asa? Kok dibuat putus asa? Walahu kafaratun lidzunubihi, padahal dia punya kafarah, penghapus daripada dosanya. Sebesar apapun itu katanya Allah. Wa in kanat katsirah, kata Nabi, walaupun banyak, wa in kanat katsirah, walaupun banyak. Faqala sallallahu wa ma kafaratuhu. Kalau gitu apa wahai Jibril kafarahnya? Apa yang sekiranya bisa menyebabkan dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebentar, ada pengumuman yang meninggal. Ini ada yang meninggal. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Jadi kita lanjut ya. Karena bisa tanya, wahai Jibril, apa kafarahnya sekiranya dia diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak, kata malaikat Jibril, lahu sabiyyun saghirun. Dia punya anak kecil. Fa idza dakhala fi baitihi, kalau dia pulang ke rumah, wasabiyyu yastaqbiluhu wa fayadfa'u ilaihi syai'an minal ma'kulat aw ma yafrahu bihi. Dia datang ngebawain si anak tadi yang nemuin abahnya pulang. Si anak tadi nemuin abahnya dan dia si abah tadi ngebawakan oleh-oleh, makanan atau mungkin mainan, enggak mesti mahal pokoknya. Ya sekiranya si anak senang, fa idza fariha as-sabiyyu yakunu kafaratun lidzambihi. Kata Jibril, kata malaikat Jibril, kalau si anak senang, maka kesenangan itu jadi kafarat buat dosa-dosanya. Ya Allah, segitunya lihat Allah ngampunkan dosa hamba pakai hal yang remeh. Makanya bang sekarang ini kalau sudah ngasih anak-anak pulang nih, jenab seneng nap, alhamdulillah bi jenab seneng. Jadi hati itu coba bilang Allahumma fashhad. Si Ali seneng nggak tadi main kembang api? Seneng bi, Allahumma fashhad. Si Wiyah tadi sebelum tidur di luar abang ngobrol sama dia. Wiyah seneng nggak duduk sama Bi? Senang kata dia. Allahumma fashhad. Harapan idkhalus surur alal muslim, menyenangkan hati muslim aja besar apalagi ke anak. Ini akhirnya kafaratun lidzunub. Jadi kafarat buat dosa. Jadi jangan pernah diremehkan keluarga yang di rumah.
siapapun dia. Beb, kalau saya nggak punya anak gimana, Beb? Ya kamu ngeliat anak kecil kamu senengin. Kamu senengin, kamu sayangin istilahnya gitu loh. Kalau pas lagi kebetulan ada kelebihan rezeki, kasih hadiah, kasih mainan kah atau kasih apa kayak yang buat dia senang pokoknya. Itu bisa jadi kafarat buat dosa-dosa. Saya nggak punya dosa gimana, Beb? Yang angkat derajat. Gitu. Jadi jangan khawatir gitu loh. Saya nggak pernah berdosa, Beb, misalkan. Jadi buat apa saya senangkan hati anak kecil loh? Justru kalau kamu nggak punya dosa bagus, berarti apa? Naikin derajat kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin bisa dekat kamu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salafun saleh itu orang yang betul-betul menjaga perasaannya orang Muslim lainnya. Ceritakan bahwasanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ini salah satu guru daripada Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi dan juga Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Abah sama anak Sohibul Maulid, Habib Ali dan abahnya Habib Muhammad bin Husain itu punya guru namanya Abdullah bin Husain bin Tahir. Tinggal di Masileh. Itu beliau satu ketika salah satu anak perempuan beliau datang dari Singapura. Masih kota dagang besar juga dulu Singapura. Bawa satu perhiasan perempuan gimana, entah gelang kah atau apakah gitu loh. Pulang ke Hadramut, ke Masileh, ngasih lihat ke abahnya. Bah, inilah saya punya ini nih, gelang lah istilahnya gitu lah. Kasaroha, dirusak sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dipatahkan, dipecah. Pecah sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ini anak perempuan kecil masih. Akhirnya si istri tanya, karena tahu suaminya nggak begini sebenarnya. Suaminya ini, istilahnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini orang yang paling menjaga perasaan orang lain. Ditanya, kenapa kok begitu, bah, istilahnya gitu loh. Faqad kasarta khatiraha. Engkau ngerusak nih hatinya, dia jadi rusak. Maka kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kasru khatiri imra'atin wahidatin khairun min kasri khatiri mi'ati imra'atin. Menghancurkan perasaan satu orang perempuan, anak perempuan tadi lebih baik daripada menghancurkan 100 perasaan hati anak perempuan. Karena beliau tahu ini anak kecil nanti keluar main ketemu temennya, pamer ini saya punya gelang bagus dari luar negeri ini. Akhirnya ngelihat sedih. Belum lagi ya kalau 1, kalau 2, kalau 3 sampai 100, maksudnya nanti kalau banyak yang ngelihat itu lebih hancur. Binadhri ila huliha. Karena beliau nggak mau nanti ada yang sakit hati atau sedih gara-gara anak beliau pamer. Segitunya lah salafun saleh. Makanya jangan diajarkan anak-anak itu pamer. Kadang-kadang kita suka ngajarin sih. Ala kulli hal. Tobat, minta maaf sama Allah. Jadi bisa jangan lagi gitu loh. Bahkan sini dikatakan Habib Umar bin Abdurrahman Attas, Sahib Muratib, beliau mengatakan, "Idza aradta an takhruja ila makanin," kalau kamu mau keluar ke satu tempat, fahmil kitabaka ma'ak. Bawa kitabmu biar kamu bisa belajar di sana. Illa an takuna inda ahadin minal ikhwan, kecuali kamu pergi ke rumah temanmu, saudaramu, atau kamu main, mau silaturahmi, enggak usah bawa kitab, duduk aja. Ngobrol majelis aja. Biar apa? Biar hatinya orang tuh enggak minder. Ya Allah, bang sering lagi kemana-mana bawa kitab, walaupun enggak pernah dikeluarin. Senang aja bawa gitu loh. Bahkan dikatakan sini, inna kasra khatiri mu'minin asyaddu min hadmil ka'bati 70 marrah. Menghancurkan satu perasaan orang beriman itu lebih besar dosanya daripada menghancurkan 70 Ka'bah. Menghancurkan 70 Ka'bah. Oh, jadi contohnya gimana tuh? Orang datang. Katanya, Bib, saya sudah melakukan perbuatan maksiat selama 99 tahun.
Kira-kira saya tobat sekarang diterima nggak sama Allah? Terima. Dia senang. Baru dia meninggal masuk surga. Tapi kalau abang bilang nggak diterima, kamu enak aja 9 tahun kamu buat dosa, baru mau tobat sekarang, nggak bakal terima sama Allah. Dia sakit hati, dia sedih. Gara-gara tadi itu, abang punya dosa lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah 70 kali. Padahal 1 kali aja Abraha sudah nggak sanggup sampai Allah abadikan. Ini 70 kali dosanya dia. Makanya selama itu nggak harus bohong, nggak apa-apa, jaga perasaan orang. Jaga perasaan orang. Masukkan kegembiraan ke hatinya dia. Kalau seumpama sudah terlanjur kita nyakitin hati orang, kita nggak sempat minta maaf atau kita nggak mampu minta maaf, maka doakan dia terus-terusan kebaikan. Ya Allah, saya pernah nyakitin hati orang, ya Allah, tolong gantikan perasaan dia yang sakit tadi itu dengan kebaikan buat dirinya dunia sampai akhirat. Maafkan semua kesalahannya, Allah, ampunkan dosa-dosanya, angkat derajat. Doakan begitu. Doakan begitu sehingga nanti doa kita pun diperlihatkan sama Allah ke dia. Agar apa? Agar sama-sama dapat kebaikan. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu, katanya Allah, semua itu karena apa? Rahmat dan karunia-Nya Allah. Kita pun bisa menjaga perasaan orang juga karena rahmat dan karunia-Nya Allah. Makanya kita doakan juga dia supaya terus dapat karunia sama rahmatnya Allah. Ya, sampai justru malah kita nyumpahin dirinya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada masih banyak lagi. Salafun saleh ini paling pintar yang namanya Jabrul Khatir. Ya, dan guru-guru kita aja gimana. Jelas kita santri, tapi Jabrul Khatir ya Masya Allah. Oh, Masya Allah. 2000 berapa tuh abang sama Bang Hamzah Malang. Sama Ustaz. Nggak ada yang mau dicium tangannya, subhanallah. Apa Ustaz? Istilahnya abang nih Habib, Ustaz abang kan bukan. Nggak bisa, mau gimana pun tetap anak Ustaz. Ini Muhammad yang dulu, bukan Muhammad yang baru, tetap Muhammad anaknya Ustaz. Kalau nggak dikasih tangan kita nggak mau datang lagi. Itu Jabrul Khatir, beliau menjaga perasaan kita. Kadang ngerasa sudah jadi dai. Ini saya punya santri sudah jadi dai. Sudah, bahasa kasarnya beliau punya pandangan tuh luar biasa husnudzon sama muridnya. Sama anaknya luar biasa. Apalagi ngelihat ini saya punya santri Habib pula. Dia sudah kembali ke fitrahnya kasarnya gitu. Tetap aja Ustaz, ini Muhammad anak antum yang suka dipukul, yang suka ngelanggar. Tetap anak, mau gimana pun tetap anak. Ini tangannya, kalau enggak kesini lagi, akhirnya dikasih tangan. Oh Ustaz sana atau Allah umrah atau Allah bitudahiyatihim syarifah. Allah. Jadi jaga Jabrul Khatir, Allah berikan kebaikan yang begitu besar. Makanya Buya Abdullah bin Muhammad Baharun, beliau pernah ditanya, Habib, amal Habib apa sekarang nih yang jadi prioritas utama? Maksudnya jadi amal terbaik Habib, biar kita bisa nyontoh. Kalau kata Habib, amal yang paling anak sukai idkhalus surur ala qalbil mu'min. Masukkan kesenangan untuk hati orang-orang beriman. Dan beliau praktekkan, beliau coba terus usaha untuk kasih contoh ke kita juga. Makanya waktu kunjungan di Malang, di Pondok Darut Tauhid, teman cerita, pengen semua waktu itu hadir, cuma nggak ada kesempatan. Jadi kata teman, atau Ustadz sana, ajar sana, teman abang, Abdullah Baharun turun dari mobil ngeliat anak kecil dulu pertama. Yang besar nggak usah katanya. Udah besar udah bisa cari diri sendiri. Anak kecil dikasih 100.000, 50.000, 50 apa 100 gitu satu orang. Boleh bawa stok banyak duit di kantong, subhanallah. Padahal ini harusnya dibawa ke Hadramut. Tapi belum nggak mikirkan di Hadramut, maksudnya untuk santri sana nanti aja, itu urusan Allah. Yang sekarang dulu ngeliat anak kecil tuh beliau senangkan hati-hatinya. Lihat santri-santrinya jam berapa aja datang waktu itu. Jam 12 datang ke rumah Abuya, nunggu di ruang tamu rumah Abuya Baharun. Cuma buat mengucapkan milad selamat ulang tahun, bawa tumpeng.
Padahal mah kalau dipikir-pikir kurang ajar. Tapi Abuya namanya Jabar Khatir, walaupun sama anaknya santrinya, diterima. Oh masya Allah, ini apa, ini kue? Bukan, ini tumpeng Abuya. Oh masya Allah, kemantu ada yang nulis sampai apa buatin kue, tulisannya Abuya Baharun. Habis itu anak disuruh potong tengahnya. Kesian Abuya sama Baharunnya dipisah. Ini Jabar Khatir, nyenangkan hati santrinya, padahal seharusnya santri yang nyenangkan hati gurunya. Tapi Habib pun nggak mau kalah, Habib juga terus berlomba untuk menyenangkan hati santrinya. Mata Allah bitu hayatihim syarifah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Makanya didikan itu nggak pernah hilang sampai sekarang. Abang nggak bisa kayak beliau, tapi seenggaknya usaha nyontoh sedikit-sedikit. Makanya kalau anak kecil tuh suka abang pegang kepalanya. Nggak bisa ngasih duit, paling nggak abang mudah-mudahan jadi anak soleh atau jadi anak soleha, anak orang. Terus abang ini nggak bisa ketemu orang sebenarnya, cuma saking pengen idkhulus surur, ini nggak tahu lah gimana mau cerita. Abang tuh paling minderan. Tapi namanya sudah begini harus, bagi abang sebagai pelaku dakwah, walaupun nggak pantas sebenarnya, tapi harus nemuin orang. Emang kamu nemuin orang. Triknya cuma satu, idkhulus surur, pokoknya gimana orang tuh senang. Gimana cara orang itu senang duduk sama abang. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang senang, pasti ada yang nggak senang. Manusia. Tapi ala kulli hal, abang harus maksa diri abang untuk senang sama semua orang. Abang nggak harus maksa orang semuanya senang sama abang, tapi abang bisa maksa diri abang untuk senang sama semua orang. Paling tidak sudah berusaha semaksimal mungkin. Allahumma fashhad. Paling cuma terakhir bisa bilang begitu, ya Allah saksikan. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan. Makanya Jabar Khatir ini penting. Selama dia masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, harus itu Jabar Khatir. Jaga perasaan dia. Nggak bisa, dia udah diem aja. Kalau toh sampai nyakitin, minta maaf, nggak sempat atau nggak mampu, doakan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang senantiasa dalam lingkungan atau naungan rahmat, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memandang kita semua dengan pandangan ridha, pandangan kasih sayang, pandangan penuh rahmat, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW dunia sampai di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya begitu. Minta maaf tahun baridanya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Faratul majlis.